Om Swastiastu, pada video kali ini saya akan membahas dan menyajikan hasil pengamatan saya pada kegiatan 7, yaitu pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah. Sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Yunita Sembung, NIM 1813041014, kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun agenda pada video kali ini yaitu yang pertama landasan teori, kedua alat dan bahan, ketiga prosedur kegiatan, keempat hasil pengamatan dan pembahasan, dan terakhir jawaban pertanyaan. Landasan teori kali ini, tekanan darah adalah daya dorong ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Aksi pemompaan jantung memberikan tekanan yang mendorong darah melewati pembuluh-pembuluh. Darah mengalir melalui sistem pembuluh tertutup karena adanya perbedaan tekanan ataupun gradien tekanan antara ventrikel kiri dan atrium kanan. Denyut nadi adalah denyutan arteri dari akibat denyutan jantung. Denyut nadi sering diambil di pergelangan tangan untuk memperkirakan denyut jantung. Denyut nadi dapat dengan mudah diperiksa dengan jari atau dengan cara palpasi. Di samping itu dapat juga ditentukan dengan modern. Pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah merupakan faktor yang dapat dipakai sebagai indikator untuk menilai sistem kardiovaskuler. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama memeriksa denyut nadi dan tekanan darah, yang kedua mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi dan tekanan darah, ketiga mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama meja periksa, kedua stopwatch, ketiga bangku untuk latihan fisik, keempat alat tulis. Lalu prosedur atau petunjuk pelaksanaan, yang pertama pilih salah satu mahasiswa, kedua mintalah M1 berbaring terlentang tenang selama 2-3 menit di meja atau tempat tidur dengan kedua lengan di sisi tubuh dengan kedudukan polar. 3. Periksa denyut nadi arteri radialis dengan menggunakan ujung jari 2, 3, dan 4 yang diletakkan sejajar satu terhadap yang lainnya di atas arteri radialis tersebut. Lalu tentukan frekuensinya, jumlah denyut per menit, dan iramanya. Lalu catat sesuai dengan format. Adapun hasil pengamatan yang didapat yaitu pada tabel 1, hasil pengamatan pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah dapat dilihat pada posisi tubuh berbaring atau terlentang didapatkan rata-rata pada perpandu 1 yaitu 75 denyut per menit, untuk perpandus 2 yaitu 77,67 denyut per menit. Untuk posisi duduk pada perpandu 1 yaitu rata-ratanya 74,33 denyut per menit, lalu untuk perpandus 2 yaitu 77,34 denyut per menit. Lalu untuk posisi tubuh berdiri yaitu didapatkan pada perpandus 1 rata-ratanya 86,87 denyut per menit. Untuk perpandus 2 yaitu rata-ratanya sebesar 87,33 denyut per menit. Selanjutnya, tabel kedua, hasil pengamatan pengaruh latihan fisik terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Ini kegiatannya yang pertama naik turun tangga. Untuk perpandus 1 rata-ratanya yaitu masa pralatihan 72,25 denyut per menit. Perpandus kedua yaitu sebesar 75 denyut per menit. Lalu pasca latihannya, untuk menit pertama yaitu 110 denyut per menit, menit ketiga 87 denyut per menit, menit kelima yaitu 74 denyut per menit, menit ketujuh yaitu sebesar 67 denyut per menit, dan perpandus 2 sebesar 110 denyut per menit. Lalu menit ketiga 93, menit kelima itu 78, dan menit ketujuh itu sebesar 65 denyut per menit. Untuk berlari di tempat didapatkan rata-rata untuk perpandus 1 yaitu 70,67 denyut per menit, dan perpandus 2 rata-ratanya 75,33 denyut per menit. Masih ke pasca latihan dari berlari di tempat,
Untuk propandu 1 yaitu 98, menit ketiga dia 85, menit kelima yaitu 72, dan menit ketujuh yaitu sebesar 60 denyut per menit. Untuk propanus 2 yaitu 90, menit ketiganya 82, menit kelima yaitu 70, dan menit ketujuh adalah 68 denyut per menit. Yang terakhir yaitu kegiatan jumping jacks, yaitu waktunya saat pralatihan didapatkan rata-ratanya 72,3 denyut per menit, dan untuk propanus 2 yaitu rata-rata yang didapatkan yaitu 72 denyut per menit. Pasca latihan untuk propanus 1 yaitu menit pertama 120, menit ketiga 96, menit kelima 87, dan menit terakhir yaitu yang ketujuh 70 denyut per menit. Untuk propanus 2 yaitu menit pertama 120, menit ketiga 86, menit kelima 80, dan menit terakhir yaitu yang ketujuh sebesar 77 denyut per menit. Adapun pembahasan dari kegiatan praktikum yang saya lakukan, di sini ada beberapa dokumentasi yang saya lakukan. Denyut nadi merupakan cermin respon jantung terhadap kebutuhan oksigen tubuh. Kecepatan denyut nadi dapat digunakan sebagai patokan respon tubuh terhadap kebutuhan oksigen pada keadaan basal. Pada praktikum ini, hasil yang didapat menunjukkan peningkatan denyut nadi pada perubahan posisi dari berbaring, telentang, duduk, dan berdiri. Tekanan darah memiliki sifat yang dinamis. Pada perubahan posisi tubuh, dari berbaring, telentang, duduk, dan berdiri, tekanan darah mengadakan penyesuaian untuk tetap menunjang kegiatan tubuh. Secara teori, posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Hal ini karena adanya efek gravitasi bumi. Pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena adanya peredaran darah tersebut yaitu horizontal, sehingga membuat tidak terlalu melawan gravitasi dan tidak perlu memompa pada saat duduk maupun berdiri. Kerja jantung memompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi, sehingga kecepatan berdenyut meningkat. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai pengaruh latihan fisik terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Di sini ada beberapa dokumentasi dari praktikum saya, di mana Propandus telah melakukan beberapa perlakuan, seperti jumping jack, lalu lari di tempat, dan naik turun tangga. Pada latihan fisik, akan terjadi perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu peningkatan curah jantung dan redistribusi darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang aktif. Peningkatan curah jantung ini dilakukan dengan meningkatkan isi sekuncup dan denyut jantung. Di saat melakukan latihan fisik, maka otot jantung akan mengkonsumsi oksigen yang ditentukan oleh faktor tekanan dalam jantung selama kontraksi sistol. Ketika tekanan meningkat, maka konsumsi O2 ikut naik pula. Menurut teori yang ada, penurunan tekanan darah setelah melakukan latihan fisik dapat terjadi karena pembuluh darah mengalami pelebaran dan relaksasi. Aktivitas fisik tersebut dapat melemaskan pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Sama halnya dengan melebarnya pipa air akan menurunkan tekanan air. Dalam hal ini, latihan fisik atau olahraga dapat mengurangi tahanan perifer. Penurunan tekanan darah juga dapat terjadi akibat berkurangnya aktivitas memompa jantung. Otot jantung pada orang yang rutin melakukan latihan fisik sangat kuat, maka otot jantung pada individu tersebut berkontraksi lebih sedikit daripada otot jantung individu yang jarang berolahraga untuk memompakan volume darah yang sama. Karena olahraga dapat menyebabkan penurunan denyut jantung, maka olahraga akan menurunkan cardiac output yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tekanan darah. Tahanan perifer yang disebabkan pada penurunan tekanan diastolik. Kesimpulan, 1. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Hal ini karena adanya efek gravitasi bumi. Pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena adanya peredaran darah tersebut horizontal, sehingga tidak terlalu melawan gravitasi dan tidak perlu memompa. Kedua, pada latihan fisik akan terjadi perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu peningkatan curah jantung dan redistribusi darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang aktif. Peningkatan curah jantung ini dilakukan dengan meningkatkan isi sekuncup dan denyut jantung. Saran, selama melakukan kegiatan, lakukanlah perhitungan dari denyut nadi dengan tepat serta sebelum melakukan kegiatan disarankan Propandus untuk diam beberapa menit agar setiap perlakuan mendapatkan hasil yang akurat.
Nomor 1, sebutkanlah pengertian dari tekanan darah. Tekanan darah atau BP adalah tekanan darah yang bersirkulasi ke dinding pembuluh darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri. Darah ketika dipompa ke jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada orang dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda, paling tinggi di waktu pagi hari dan paling rendah pada saat tidur di malam hari. Nomor 2, pada pembuluh darah apa sajakah saudara dapat memeriksa denyut nadi? Di sini sudah ada beberapa gambar dan bisa sekaligus dilihat dan dicermati. Pada umumnya, pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik seperti yang digambar perempuan tersebut. Dan sudah ada juga keterangannya, yaitu arteri radialis, arteri branchialis, arteri carotis communis, arteri femoralis, arteri dorsalis pedis, arteri popliteal, arteri temporalis, arteri apikal, arteri tibialis posterior. 3. Sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah secara palpasi dengan auskultasi dari segi konsep teori, sarana, prosedur, dan hasil. Pemeriksaan denyut nadi sederhana bisa dilakukan dengan cara palpasi. Palpasi adalah cara pemeriksaan dengan meraba, menyentuh, ataupun merasakan struktur dengan ujung-ujung jari. Sedangkan pemeriksaan dikatakan auskultasi apabila pemeriksaan dilakukan dengan mendengarkan suara alami yang diproduksi dalam tubuh. Alat yang digunakan pada saat pengukuran tekanan darah dengan menggunakan cara palpasi adalah sphygmomanometer atau tensimeter, sedangkan pengukuran tekanan darah dengan cara auskultasi menggunakan sphygmomanometer ditambah dengan stetoskop. Palpasi hanya dapat mengukur tekanan sistolik, sedangkan auskultasi dapat mengukur tekanan sistolik dan diastolik. Pada cara palpasi, kita bisa mendapatkan tekanan sistolik pada saat tidak adanya lagi teraba denyutan dari arteris radialis. Sedangkan pada pengukuran secara auskultasi, kita dapat mendapatkan tekanan sistolik saat terdengar suara denyut nadi pertama dan pada suara denyut nadi untuk menghilang, maka kita bisa mendapatkan tekanan diastolik. 4. Apakah pemasangan manset yang terlalu ketat atau longgar mempengaruhi hasil pengukuran? Jelaskan. Kesalahan manset umumnya menggunakan peralatan pengukuran tekanan darah tidak langsung adalah penggunaan ukuran manset yang salah. Manset yang terlalu besar akan memberikan pembacaan yang salah, sama halnya juga jika terlalu kecil. American Heart Association menerbitkan pedoman untuk pengukuran, merekomendasikan bahwa panjang dan lebar kandung kemih harus masing-masing 80% dan 40% dari lingkar lengan. Kebanyakan praktisi merasa pengukur lingkar kandung kemih dan lengan terlalu memakan waktu, jadi mereka tidak melakukannya. Cara yang paling praktis untuk mengukur yaitu dengan memilih manset yang menutupi 2/3 jarak antara siku bahu pasien. Membawa setidaknya 3 ukuran manset, yaitu dewasa besar, dewasa biasa, dan anak-anak, akan muat untuk sebagian besar populasi orang dewasa. 5. Mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan di lengan atas kanan? Pemeriksaan pada lengan atas hasilnya lebih akurat karena lokasinya lebih jauh dari jantung dibanding dari lengan kiri, sehingga suaranya tidak terlalu bising. Dengan demikian, dapat menentukan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik dengan tepat, dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. 6. Jelaskan mengenai mekanisme mendasari suara Korotkov. Jadi ada 5, yaitu ada bunyi Korotkov 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, bunyi Korotkov 1. Kontraksi ventrikel mula-mula menyebabkan aliran balik darah secara tiba-tiba mengenai katup AF. Lalu katup menutup dan mencembung ke arah atrium sampai kontratenia secara tiba-tiba menghentikan percembungan ini. Selanjutnya, elastisitas kontintanae dan katup yang tegang kemudian akan mendorong darah bergerak kembali ke ventrikel-ventrikel yang bersangkutan. Peristiwa ini menyebabkan darah dan dinding vertikal serta katup yang tegang bergetar dan menimbulkan turbulensi getaran dalam darah. Getaran kemudian merambat melalui jaringan di dekatnya ke dinding dada sehingga terdengar suara bunyi Korotkov 1 dengan menggunakan stetoskop. Lanjut kedua, yaitu bunyi Korotkov yang kedua ditimbulkan oleh penutupnya katup pulmonaris yang tiba-tiba diakhiri pada sistol. Mekanismenya yang pertama, ketika katup pulmonaris menutup, katup ini menonjol ke arah ventrikel dan renggangannya
dan renggangan elastik katup akan melentingkan darah kembali ke arteri, yang menyebabkan pantulan yang membolak-balikkan darah antara dinding arteri dan katup pulmonaris, dan juga antara katup dan dinding vertikal dalam waktu yang singkat. Getaran yang terjadi di dinding arteri kemudian dihantarkan terutama di sepanjang arteri. Bila getaran dari pembuluh atau ventrikel mengenai dinding suara, getaran ini menimbulkan suara yang dapat didengar. Lanjut ke bunyi Korotkov 3, bunyi yang lemah bergemuruh dan terdengar pada awal, sepertiga bagian tengah diastol. Jadi karena osilasi darah yang bolak-balik antara dinding ventrikel yang disebabkan masuknya darah dan atrium. Bunyi ini baru terdengar saat sepertiga bagian tengah diastol karena pada permulaan diastol ventrikel belum cukup terisi sehingga belum terdapat tegangan elastik yang cukup dalam ventrikel untuk menimbulkan lentingan. Frekuensi bunyi ini biasanya sangat rendah sehingga telinga tidak dapat mendengarkan, namun bunyi seringkali dapat direkam pada fonokardiogram. Keempat, bunyi Korotkov keempat. Bunyi ini timbul saat atrium berkontraksi yang disebabkan oleh muncurnya darah ke dalam ventrikel sehingga menimbulkan getaran, seperti yang terjadi pada jantung yang ketiga. Yang terakhir, bunyi Korotkov kelima digunakan untuk mengukur tekanan diastolic. Nomor 7. Apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan? Pemulihan denyut nadi pada atlet setelah melakukan aktivitas fisik lebih cepat dibandingkan dengan non-atlet. Latihan teratur yang dilakukan oleh atlet menyebabkan adaptasi otot jantung sehingga jantung menjadi lebih tebal dan kuat. Jantung yang kuat membuat kerja jantung lebih efisien dan denyut nadi menjadi stabil. Seorang atlet yang terbiasa melakukan latihan fisik membuat pressure refleksnya juga terlatih, sehingga denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat secara teratur pula. Pemulihannya pun relatif cepat. Seorang non-atlet yang tidak terbiasa melakukan latihan fisik memiliki pressure refleks yang kurang terlatih, sehingga denyut jantung secara tekanan darahnya tidak teratur pula. Pemulihan denyut nadinya juga lebih lama daripada pemulihan denyut nadi dari para atlet. 8. Secara teoritis, bagaimanakah pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apabila hasil praktikum sudah sesuai dengan teori, apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan mengapa. Secara teori, posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Hal ini karena adanya efek gravitasi bumi yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena adanya peredaran darah tersebut. Arah tersebut yaitu horizontal, sehingga tidak terlalu melawan gravitasi dan tidak perlu memompa. Seperti yang saya tampilkan pada gambar tersebut, yaitu ada wanita yang terlentang pada arah horizontal. Pada saat duduk maupun berdiri, kerja jantung memompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi, sehingga kecepatan berdenyut itu pun meningkat. Hasil praktikum juga yang saya lakukan sudah selesai dengan teori. 9. Secara teoritis, bagaimana pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori apabila tidak sesuai dengan teori? Pada latihan fisik akan terjadi perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu peningkatan curah jantung dan redistribusi darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang aktif. Peningkatan curah jantung ini dilakukan dengan meningkatkan isi sekuncup denyut jantung. Di saat melakukan latihan fisik, maka otot jantung akan mengonsumsi O2 atau oksigen yang ditentukan oleh faktor tekanan dalam jantung selama kontraksi sistol. Ketika tekanan meningkat, maka konsumsi oksigen ikut naik pula. Konsumsi oksigen oleh jantung ini dapat dihitung dengan mengalirnya denyut nadi dan tekanan darah sistolik. Menurut teori yang ada, penurunan tekanan darah setelah melakukan latihan fisik dapat terjadi karena pembuluh darah mengalami pelebaran dan relaksasi. Aktivitas fisik tersebut dapat melemaskan pembuluh-pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Sama halnya dengan melebarnya pipa air akan menurunnya tekanan air juga. Dalam hal ini, latihan fisik atau olahraga dapat mengurangi tekanan perifer. Penurunan tekanan darah juga dapat menjadi akibatnya berkurangnya aktivitas memompa jantung. Otot jantung pada orang yang rutin melakukan latihan fisik sangat kuat, maka otot jantung pada individu tersebut berkontraksi lebih sedikit daripada otot jantung individu yang jarang berolahraga untuk mengumpulkan volume darah yang sama. Karena olahraga dapat menyebabkan penurunan denyut jantung, maka olahraga akan menurunkan cardiac output yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tekanan darah. Peningkatan efisiensi kerja jantung dicerminkan dengan penurunan tekanan sistolik, sedangkan penurunan darah perifer dicerminkan dengan penurunan tekanan diastolik.
10. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, jelaskan. Yang pertama, kebisingan. Sumber bunyi yang berlebihi batas normal dapat menimbulkan kebisingan. Kebisingan akut dapat menyebabkan peningkatan hormon norepinefrin dan mendapat stimulasi saraf simpatis yang mampu menimbulkan perubahan sistem sirkulasi darah yang menetap. Saraf simpatis yang mendapatkan stimulasi akan mempengaruhi pembuluh darah atrial dan vena, sehingga menyebabkan faktor vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu merupakan terjadi pada atrial yang menyebabkan peningkatan resistensi perikol total, sehingga akan meningkatkan faktor stres pada seseorang. Selanjutnya adalah kondisi fisik rendah yang O2 atau kondisi fisik rendah oksigen. Tubuh kekurangan O2 dan CO2 dan kadar asam yang tinggi dalam darah menyebabkan kemoreseptor pada badan aorta dan karotis menjadi aktif. Refleks kemoreseptor yang dihasilkan terlibat dalam stimulasi bernapas dan memiliki efek kardiovaskular. Reseptor tersebut juga secara refleks juga meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung dengan mengirimkan impuls eksitatori ke pusat kardiovaskular. Selanjutnya, merokok. Asap rokok mengandung nikotin yang memacu pengeluaran zat-zat seperti adrenalin. Zat ini merangsang penyutan jantung dan aliran darah. Asap rokok mengandung karbon monoksida yang memiliki kemampuan lebih kuat daripada sel darah merah atau eritrosit untuk menarik atau menyerap oksigen sehingga menurunkan kapasitas eritrosit untuk membawa oksigen ke jaringan. Yang terakhir, usia. Usia merupakan salah satu faktor yang memiliki kontribusi cukup kuat untuk menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pertambahan usia menyebabkan adanya perubahan fisiologis dalam tubuh seperti penebalan dinding arteri karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan mengalami penyempitan kaku dan berkurang tingkat elastisitasnya. 11. Apakah tekanan darah tinggi dan tekanan darah naik berbahaya? Jelaskan. Tekanan darah tinggi dan rendah sama-sama berbahaya. Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah dan ditimbulkan oleh desakan darah terhadap dinding arteri ketika darah tersebut dipompa ke jantung ke jaringan. Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang muncul oleh karena interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya umur, maka tekanan darah juga akan meningkat. Setelah umur 5 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan oleh akibat penebalnya kolagen. Oleh karena itu, adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan pada akhirnya akan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik meningkatkan karena adanya kelunturan pembuluh darah yang besar yang berkurang pada penambahan umur sampai dekade ke-7, sedangkan tekanan darah diastolik meningkat sampai ke dekade ke-5 dan ke-6, kemudian menetap atau cenderung menurun. Peningkatan umur akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis pada usia lanjut, terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivasi simpatik. Terima kasih telah menonton video kali ini mengenai menentukan pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian bila mana ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.